Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Shalom. Semoga kabar tetap baik. Hari ini hari kelima tahun 2020. Jemaat Tuhan, hidup kita manusia ini hanya satu kali saja. Sesudah itu mati, selesai semuanya. Karena itu apa yang mesti kita lakukan dengan hidup yang hanya sekali saja? Hari ini kita harus bersyukur. Kita diberi kesempatan hidup memasuki tahun 2025 dan hari ini ada pada anak tahun yang kelima. Dalam hidup yang hanya sekali saja, Bapak Ibu Saudara jemaat, harus ada kesadaran di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa tidak ada kekuatan lain, tidak ada kuasa lain yang dapat melindungi kita, yang dapat menyertai kita, yang dapat memberkati kita sepenuhnya selain dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, tema kita dalam ibadah pada hari Minggu pertama tahun ini, tema kita adalah kesehatian tentang berkat dan hikmat. Pada ibadah tahun baru 1 Januari, kita belajar bahwa Tuhan sang sumber berkat memerintahkan berkat ke dalam kehidupan persekutuan yang sehati. Jadi kalau mau menikmati berkat dari sang pemberi berkat, maka mari hidup sebagai persekutuan yang sehati. Di hari Minggu yang pertama ini kita diingatkan untuk membangun kesehatian. Masing-masing kita harus memberi hidup kita, diri kita, untuk dipimpin oleh hikmat Tuhan. Sebab untuk bisa sehati itu harus menanggalkan ego. Untuk bisa sehati itu harus sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Dan oleh pimpinan hikmat Tuhan saja, maka kita dapat membangun kesehatian dalam persekutuan dan menikmati berkat-berkat dari hidup dalam hikmat Tuhan. Ibu bapak saudara, hikmat Tuhan yang dimaksud di dalam kitab Amsal ini, ketika kitab Amsal bicara tentang pengajaran-pengajaran hikmat, hikmat yang dimaksud itu bukan sekedar pengetahuan, bukan hanya kecerdasan otak, bukan kepintaran. Kita menghafal pengetahuan pelajaran sekolah dan ya kita minta Tuhan kasih hikmat untuk itu. Tidak, ibu bapak saudara. Hikmat Tuhan yang dimaksud di dalam kitab Amsal ini menunjuk pada cara pandang, cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau pengetahuan itu sifatnya teoritis, hikmat Tuhan lebih bersifat praktis. Bagaimana hidup sehari-hari, etika kehidupan tiap-tiap hari itu berkenan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada orang yang bisa pintar, memiliki kecerdasan secara intelektual, tapi belum tentu dia berhikmat. Orang yang kuasai akuntansi, pintar, bisa jadi cum laude pada saat lulus di kampus, tetapi dalam penerapan sehari-hari ketika ia melakukan penyelewengan dan penyimpangan keuangan, dia tidak berhikmat. Pintar, iya, tapi berhikmat, tidak. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, secara khusus pada pasal 3 dari pembacaan kita, Pengamsal bicara tentang percaya dan taat, miliki hikmat dalam hidup dan lakukan di dalam perbuatan sehari-hari. Ada 3 hal penting yang ditegaskan oleh pengamsal. Pertama, buka hati untuk menerima ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan, firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang jelas kita baca ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan, ketika kita membaca firman-Nya, hukum-hukumnya yang diperdengarkan bagi kita. Ini terkait dengan memiliki kasih setia Tuhan, percaya penuh dan bersandar kepada Tuhan, mengakui Tuhan dalam segala perbuatan
mendengar pengajaran Tuhan. Ada berkat yang pengamsal bilang di dalam bacaan kita. Panjang umur, lanjut usia, sejahtera, mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan dan manusia. Tuhan memberi kelimpahan berkat, sebab lumbung-lumbung selalu diisi penuh melimpah-limpah. Bukan hanya lumbung terisi, tapi penuh dan melimpah-limpah. Ya, siapa yang tidak mau seperti ini ya Bapak Ibu? Pasti dalam perjalanan di tahun 2025 kita mau kehidupan kita diberkati. Tapi apakah kita mau hidup kita juga dipimpin oleh hikmat-Nya? Jangan hanya mau berkatnya, tapi lupa sang pemberi berkat, lupa untuk memberi hidup dipimpin oleh Tuhan. Hal yang kedua, Ibu Bapak Saudara, jangan menolak didikan Tuhan. Kalau tadi pengajaran yang terkait dengan melakukan perintah Tuhan, yang kedua ini didikan yang terkait dengan proses Tuhan mendisiplinkan kita, proses Tuhan membentuk kita lewat tantangan, lewat ujian, lewat persoalan hidup. Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang memproses kita. Mari terbuka bagi didikan Tuhan. Orang yang terbuka bagi didikan Tuhan disebut berbahagia. Bahagianya seperti apa? Bahagianya lebih dari punya emas, perak, dan permata. Padahal Ibu Bapak Saudara punya emas, perak, dan permata, logam-logam mulia ini sudah yang manusia cari-cari. Kalau dapat juara satu dalam pertandingan olahraga, dapatnya medali emas. Begitu juga dalam paduan suara, gol. Itu yang orang cari, itu yang orang kejar. Tetapi pengamsal menegaskan bahwa ada yang lebih berharga dari apa yang dipandang dunia. Ada yang lebih berharga dari apa yang manusia anggap berharga. Yang lebih berharga yaitu memiliki hikmat. Hidup di dalam hikmat Tuhan, bersedia dibentuk di dalam didikan Tuhan. Berkat apa yang diperoleh dari bersedia dibentuk dalam didikan Tuhan? Berkatnya adalah umur panjang, kekayaan, kehormatan, jalan kebahagiaan, dan kesejahteraan. Luar biasa. Semua mau hidup seperti ini. Tapi apakah kita bersedia di proses Tuhan? Apakah kita bersedia Tuhan disiplinkan kita? Hal yang ketiga, Ibu Bapak Saudara, pengamsal menegaskan soal pelihara hikmat. Jadi yang pertama itu buka hati untuk pengajaran, perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, bersedia dibentuk dalam didikan dan proses Tuhan disiplinkan kita. Yang ketiga, pelihara hikmat di dalam hati dan hidup kita dengan cara menjadikan Tuhan sebagai sandaran kehidupan kita. Tuhan menjadi penopang, Tuhan yang memberi rasa aman untuk kita. Menjalani 360 hari lagi di tahun 2025, pasti ada banyak hal yang jadi beban pikiran. Nanti anak-anak ini bagaimana? Hidup ke depan ini seperti apa? Ada banyak hal yang sedang kita pikirkan, bisa menjadi kecemasan dan kekhawatiran kita. Tetapi pengamsal bilang yang pelihara hikmat, dia dapat berkat dari hikmat itu. Berkat apa? Jalan yang aman, tidur yang nyenyak, hidup yang tenang tanpa ketakutan. Jadi dengan tinggal di dalam Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita memang tidak terbebas dari masalah, persoalan, pergumulan-pergumulan rumah tangga, pekerjaan, hidup kita yang 1001 macam bentuknya. Tetapi dengan pelihara hikmat, maka kita diberi kekuatan. Kita bisa menjalani semua dalam rasa syukur luar biasa. Malah kita bisa melihat kebaikan Tuhan di balik ujian-ujian berat yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan dari 3 hal yang ditegaskan oleh pengamsal ini memberi pesan untuk kita.
Ingat bahwa Tuhan itu sumber kehidupan, Tuhan itu penuntun, Tuhan itu pemandu, kompas yang tidak pernah salah, Tuhan itu pembimbing, pemelihara, Tuhan itu pemberi berkat. Jadi jalani hidup di tahun 2025, 360 hari lagi dengan hikmat Tuhan, bukan dengan keinginan hati sendiri. Miliki hikmat Tuhan bukan berarti bebas dari pergumulan seperti tadi saya sampaikan, tetapi pimpinan hikmat Tuhan membuat kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam iman, yang teguh dalam pengharapan di dalam segala keadaan yang kita alami, segala keadaan yang belum kita tahu di tahun 2025. Tapi kita percaya Tuhan menolong untuk melewati setiap persoalan kehidupan. Kalau masing-masing pribadi sudah memberi hidup untuk dipimpin oleh hikmat Tuhan, maka orang-orang yang dipimpin oleh hikmat-Nya tentu dapat membangun kesehatian dalam hidup bersama. Hidup sebagai persekutuan yang berhikmat. Kalau mau hidup sehati, ibu bapak saudara, fokus pada pengajaran firman Tuhan. Bangun kehidupan yang senantiasa muliakan Tuhan. Ada satu status dari seorang teman pendeta yang bilang pada Desember lalu, kau bikin lurus kok rambut itu harga 500.000. Nanti kau bawa derma di gereja 2.000. Pantas kok rambut mati. Parah juga, tapi itu sebuah tamparan yang mengingatkan kita bahwa sering hal-hal di dunia kita tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan biaya. Tapi itu bisa hitung waktu Natal, berapa biaya dekorasi, berapa biaya kue-kue, makan minum, lalu berapa yang Bapak Ibu ingat untuk memuliakan Tuhan lewat kesempatan. Firman Tuhan jelas menyampaikan, kalau mau lumbung-lumbung diisi penuh, bahkan sampai melimpah-limpah, muliakanlah Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari seluruh penghasilan. Apakah kita ingat persepuluhan itu hak Tuhan yang mesti kita bawa untuk memuliakan Tuhan? Untuk membangun kesehatian, taatlah pada didikan, pada peringatan Tuhan, andalkan Tuhan senantiasa, pelihara hikmat Tuhan dalam hidup kita. Bapak saudara jemaat, pengamsal bilang berbahagialah orang-orang yang setia memelihara dan menjaga berkat dari hikmat. Berbahagialah setiap kita yang tetap setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan kasih setianya. Berbahagialah kita yang senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Berbahagialah kita karena kita miliki berkat dari hikmat Tuhan yang melebihi kekayaan apapun di dalam dunia. Tuhan menolong kita menjalani hidup dengan pimpinan hikmat Tuhan dan bukan dengan uang. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.